oleh tukang-tukang sihir, menyihir dengan merubah sejarah, itu lebih kuat daripada melet perempuan. Melet perempuan itu paling manfaatnya untuk dirinya dan mafsadatnya untuk perempuan yang dipelet itu. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Dan ini yang sedang dibodohi, sedang disihir oleh mereka, bahwa kemuliaan itu hanya berdasarkan keturunan. Orang yang berketurunan mulia, merekalah yang akan mulia. Tidak akan bahagia orang-orang tukang sihir, tukang merubah sejarah. Sihir itu, sahir itu tukang merubah sejarah. Menina modok, menina bobokan pikiran orang untuk tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ada orang-orang yang tidak bahagia dinas oleh Al-Quran. Coba baca dalam Al-Quran, ada orang-orang yang dinas oleh Al-Quran tidak akan bahagia. 1. La yuflihul kafirun, la yuflihul zalimun, la yuflihus sahirun. Tidak akan bahagia orang-orang yang kafir, tidak akan bahagia orang-orang yang zalim, tidak akan bahagia orang-orang tukang sihir, tukang merubah sejarah. Sihir itu, sahir itu tukang merubah sejarah. Menina modok, menina bobokan pikiran orang untuk tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Merubah-rubah sejarah Indonesia yang merdeka oleh Insinyur Soekarno, oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Bisri Sansuri, ulama-ulama Nusantara, pejuang-pejuang Nusantara, sekarang dirubah. Katanya hari penetapan 17 Agustus 45 oleh Habib. Ini perubahan. Tidak ada dalam sejarah masa lalu. Tidak ada di dalam kemerdekaan kita, di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang, dari penjajah Belanda. Cerita orang-orang Habib-Habib berjuang untuk NKRI teu aya ora ono. Tapi hari ini sejarahnya ditulis seperti itu. Apakah orang-orang Sendang Agung akan membiarkan sejarah leluhurnya di masa lalu dirubah oleh orang-orang zalim, oleh tukang-tukang sihir, menyihir dengan merubah sejarah? Itu lebih kuat daripada melet perempuan. Mana? PW ini ajian peletnya udah dikasih, jangan macam-macam. Melet perempuan itu paling manfaatnya untuk dirinya dan mafsadatnya untuk perempuan yang dipelet itu. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Ketika mereka di zaman-zaman membutuhkan tenaga, membutuhkan darah, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pasukan, di mana mereka tidak ada yang mengirimkan pasukan. 10 November 1945 yang datang ke Surabaya untuk menyerahkan nyawa adalah orang-orang Madura, orang Surabaya, orang Trenggalek, orang Kebumen, orang Pasuruan dan sekitarnya, orang Gresik, orang Jember. Tidak ada dari orang-orang selain nama-nama Jawa dan nama-nama Islam yang asli dari Jawa yang ikut bertempur. Tapi setelah itu hari ini mereka membuat sejarah bahwa katanya leluhur mereka yang menentukan tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi. Mereka menulis sejarah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang di balik layar kemerdekaan Indonesia. Pejuang itu di depan layar, bukan di balik layar. Di balik layar itu kedustaan dan kebohongan. Tidak ada pejuang di balik layar. Pejuang itu harus di depan layar. Seperti Kiai Zainun
membuka pondok ini dengan kakaknya Kiai Fatah Hasan yang luar biasa, doanya sampai menembus langit tadi, mendoakan kita semua yang hadir. Itu ibu-ibu lagi didoain oleh Kiai Fatah Hasan, semoga ibu-ibu banyak duitnya. Itu ibunya diem aja makan snack, padahal lagi didoain kaya raya, didoain semoga anaknya jadi kiai, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi ketua PBB sekalian. Kenapa? Karena kemuliaan kita sebagai manusia ditentukan oleh Allah, bukan berdasarkan siapa keturunan kita. Dan ini yang sedang dibodohi, sedang disihir oleh mereka, bahwa kemuliaan itu hanya berdasarkan keturunan. Orang yang berketurunan mulia, merekalah yang akan mulia. Orang yang sudah keturunan budak tetap selamanya akan jadi budak sampai hari kiamat. Nah, iya lain ajaran Islam, iki dudu ajarane Islam. Ini ngomong Jawa Sunda karena ada orang Sunda juga tadi. Assalamualaikum, saya dari Pandeglang katanya. Biarin dia doang tuh yang ngerti bahasa Sunda. Juga ada kiai teman saya dari Petir ini rupanya. Masya Allah. Sehat Kiai. Ini khas merah putihnya ini tuh ada di belakang tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang tidak akan bahagia lagi, Kiai Jainun, jangan takut-takut. Kiai Jainun ini kalau di lab sampai ke pelosok katanya ini. Tenang aja, Kiai pelosok juga sama dengan Kiai Jainun, teu percaya Habib eta turunan Nabi, teu ngomong doang teu. Sama semuanya. Kiai-kiai kita itu orang yang punya ma'rifat billah, punya ma'rifat billah. Cuma mereka punya kebijaksanaan kayak Pak Camat, Pak Bupati. Itu mereka jadi bapak bukan hanya untuk kiai. Pak Camat itu anaknya ada yang jawara, ada yang pendekar, ada yang pemabok, ada yang kiai, ada yang santri. Semuanya anaknya Pak Camat, harus dilindungi semua. Makanya dalam setiap desa kadang-kadang Pak Lurah bikin taman bermain. Kiai mah nggak bakal bermain-main, itu hidupnya hanya untuk zikir pada Allah. Tapi kenapa kepala desa itu bikin taman bermain? Untuk orang-orang yang nggak bisa zikir, dia bisa tenang kalau ada di taman. Sedangkan manusia itu perlu ketenangan. Kalau kiai nggak keluar rumah dia 2 bulan juga dia biasa-biasa aja. Kenapa? Punya kedekatan dengan Allah yang dia tidak membutuhkan hiburan apapun. Tapi manusia tidak sama. Ada yang kadang-kadang dengan Al-Quran saja dia udah cukup merasa tenteram. Ada yang tidak perlu baca Al-Quran, dia hanya zikir kepada Allah. Ada juga yang butuh selawat baru dia bisa nangis. Kalau baca sallallahu ala Muhammad, baru dia bisa nangis. Kalau yang baca selawat Kiai Fatah Hasan, Allahumma sholli ala sayyidina, dia enggak nangis. Padahal bagi orang yang sudah mencintai Rasulullah, tidak penting suara enak ataukah tidak, ketika disebut nama Muhammad, maka dia langsung ada setrum jepret kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ada orang yang butuh musik juga. Dia kalau mendengarin musik-musik yang apa namanya itu semangat, dia jadi semangat. Kalau dia tidak mendengarkan musik semangat, dia mewek, dia memble. Itu ada yang begitu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah bermacam-macam warna. Camat, bupati, presiden, itu yang suka sholat anaknya, yang gak suka sholat anaknya, yang suka ngerampok juga anaknya, yang harus diberi hak sesuai dengan amalnya. Dia benar harus dihukum, tetapi dimasukin penjara, dikasih makan sama negara. Kalau kata saya itu para koruptor masukin penjara nggak usah dikasih makan. Coba lihat 12 hari udah mati apa belum?
Tapi nggak begitu sama negara itu, sama presiden, sama bupati. Tetap yang nakal pun perampok, penjudi, tukang judol. Bu, suaminya ada yang judol apa tidak? Yang sabar aja. Paling kebun sawit nanti dijual gitu. Jangan sampai ibu-ibu suaminya suka main judi online, berbahaya. Itu tidak akan ada orang kaya raya dengan judi. Bahaya. Kalau pengen kaya raya, nanam sawit, jual, celengin. Nanam padi, jual, celengin. Nabung 5.000, kaya raya nanti. Guru-guru, insya Allah jangan khawatir. Dana bosnya tidak akan dikurangi karena efisiensi. Amin ya rabbal alamin. Tenang aja. Negara kita kaya raya, Bu. Negara di dunia ini yang paling kaya raya adalah Indonesia. Jangankan pohon, tongkat saja itu ditanam akan jadi pepohonan. Ini negeri kita Indonesia, makanya banyak orang yang pengen ngaku-ngaku ini negeri adalah negeri mereka. Ini negeri Indonesia, Bintu Tarim, anak perempuannya Kota Tarim. Kota Tarim siapa itu? Kota apa itu? Kalau anaknya kaya raya begini, harusnya kaya raya itu Kota Tarim. Kaya apa tidak Kota Tarim? Miskin. Kalian orang bodoh. Yang pintar itu orang pelosok. Yang pintar itu orang Lirboyo. Yang pintar itu Sidogiri. Yang pintar itu adalah Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Yang pintar itu santri-santri kita. Mereka hanya punya sahirun, menyihir bahwa kami lebih mulia dari kalian, kami lebih hebat dari kalian. Ilmunya nggak ada. Tapi anehnya masih banyak kita yang bodoh spiritualnya, bodoh emosionalnya. Hanya dengan kata-kata narasi dan diksi begitu kita percaya. Katanya mereka turun nabi, turunan dari mana? Nabi itu orang Arab, wajah kalian bukan Arab itu. Ngaca dong, kalian Arab apa bukan? Tes DNA-nya aja bukan orang Arab, orang India, orang Kaukasus. Ini apa ini artinya? Artinya mereka bukan turunan Nabi, wajahnya bukan wajah Arab, wajah India. Tes DNA-nya haplogrup G, orang mana itu? Orang Kaukasus, jalur lakinya. Jangankan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim aja kagak. Kalau orang Indonesia ini kemungkinan besar adalah keturunan dari baginda Nabi besar Ibrahim alaihis salam. Ini berapa? Kenapa ngentul-ngentul begini? Setuju? Bapak-bapak setuju nggak saya ngomong begini? Ini yang pakai merah putih setuju nggak, Kiai? Tapi lanjut-lanjut udah jam 12. Karena apa? Yang paling penting acara khataman begini anak-anak kita yang tampil. Betul, Bu? Anak kita tadi coba. Saya itu ingat anak saya semalam tampil khataman juga. Direkam sama santri saya, dikirimin. Yang satu laki-laki nganceng, dipanggil tuh kabur dari panggung. Yang satunya lagi assalamualaikum doang begini aja. Salah. Pas saya lihat ini anak dua nih, ya Allah luar biasa. Padahal namanya sama dengan nama anak saya, Nabila. Nama anak saya Nabila juga. Tapi dia udah punya suami, punya pesantren. Kalau yang satunya adiknya, ini suruh semalam kabur dari panggung. Kakaknya juga, dulu kakaknya yang sekarang sudah kuliah, umur 5 tahun suruh tampil juga begini. Maju kabur juga. Masya Allah. Nah makanya tadi anak siapa itu yang mau tampil begitu, itu sudah anugerah minallah, fadlun azimun. Mudah-mudahan saja dia nanti sampai besar menjadi harapan ibunya, harapan bapaknya, kebanggaan gurunya, dan akan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Amin. Tapi ibu-ibu kalau punya anak kayak anak saya itu, jangan putus asa.
Jangan putus asa, terus saja berdoa. Mudah-mudahan saja anak yang kabur dari panggung itu nanti jadi macan panggung. Kenapa? Karena kalau masih kecil begitu masih banyak kesempatan. Anak saya yang sekarang kuliah itu kecilnya begitu, tapi sekarangnya alhamdulillah. Matan takrib tamat, Fathul Qorib tamat, Sarah Hikam tamat. Sekarang lagi Fathul Mu'in baca sendiri. Lah, jadi apa? Apapun yang terjadi dengan anak kita ketika masih kecil, nakal kayak setan, kayak dajjal nakalnya. Tapi itu belum selesai, bapak-bapak. Jangan, kayaknya anak saya ini nggak ada kesempatan, nggak ada harapan. Tidak ada. Semua anak-anak kita berpotensi menjadi anak-anak bermanfaat dan mempunyai kedudukan dalam hidupnya nanti di masa yang akan datang. Semuanya sama. Saya sebagai guru, sebagai pengasuh pesantren, ada anak kelihatan anak kiai, alhamdulillah. Ada anak bapaknya aja tatoan, tapi pengen anaknya jadi kiai katanya, alhamdulillah. Kadang anaknya nurut. Ada lagi yang anaknya memang anak nakal udah memang dikeluarkan dari berbagai macam sekolahan. Katanya di Jakarta sekolah tawuran melulu, minum-minuman. Apakah bisa diterima di sini, Yai? Saya kalau bisa untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh, ini pahalanya 200 kali lipat daripada anak kiai tadi yang datang kemari kemudian jadi anak soleh. Semakin besar kita itu bekerja, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Semakin susah kita mengajar anak kemudian berhasil, maka pahala yang akan kita jadi, apa yang akan diberikan Allah kepada kita akan semakin besar. Jadi saya tidak pernah berputus asa ngajarin anak, ngajarin santri. Dan ketika ada yang datang kelihatan ditolak di pondok lain, ditolak di pondok ini, ditolak di sekolahan itu karena nakal, kata saya mudah-mudahan aja takdir nurutnya sama saya, maka saya tetap terima. Kecuali udah 3 kali nanti ketika dia ada di pondok, kemudian dia memang sudah tidak bisa lagi untuk diharapkan menurut saya. Kalau menurut Allah kan tetap ada harapan, tetapi kita harus punya peraturan. Kalau sudah 3 kali dia itu melanggar peraturan yang berat, sesudah diberikan surat peringatan kepada anaknya, pada orang tuanya, dikasih informasi tembusan, kita setelah mengatakan bahwa ini mudaratnya anak ini lebih besar, ada di pondok, bisa mempengaruhi anak lain, kita kemudian serahkan kembali ke orang tuanya bahwa kami sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anak bapak. Kenapa? Bukan takut kepada anak ini tidak akan bisa jadi anak yang baik, bukan. Tetapi mendarat kepada yang lainnya itu lebih besar karena dia tinggalnya bersama anak-anak itu. Tapi jangan putus asa wahai bapak, jangan putus asa wahai ibu. Anak bapak dan ibu ini bukan berarti ini sudah ditakdirkan Allah menjadi orang yang tidak manfaat. Pondokin lagi, mudah-mudahan saja takdirnya solehnya dia dengan kiai yang lain. Begitu ibu-ibu. Jangan pernah ibu-ibu merasa ketika punya anak yang nakal kemudian itu akhir dari segalanya. Tidak ada kata terakhir sebelum kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi kebaikan semua manusia itu sama. Ini kita yang sekarang jadi santri, jadi kiai, ini belum aman, Pak. Harus hati-hati. Harus aman dan iman. Kenapa? Ada orang yang dari kecil dia berlaku sebagai orang soleh, ketika mau mati bisa saja seperti Birshisoh kemudian dia kafir. Ada orang yang kafir, setelah mau mati dia baru syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Mati padahal dia belum sholat, belum puasa. Ini lebih hebat mana? Lebih hebat ini orang yang diberikan hidayah oleh Allah di akhir hidupnya.